Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, saya Desi Anggraeni dengan NPM 240631222019. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Garut. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa dan Ibu Dr. Hajah Neneng Nafisah MAG MSI dengan judul Ilmu-ilmu bantu bagi pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam merupakan suatu proses pembentukan individu yang dilandaskan pada ajaran-ajaran agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu pendidikan Islam merupakan ilmu normatif karena ilmu ini berdasarkan diri dan pemilihan norma-norma yang baik dari norma-norma yang tidak baik. Norma tersebut diambil dari sumber agama yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ilmu pendidikan Islam juga termasuk ilmu yang empiris karena objeknya situasi pendidikan dan pergaulan yang terdapat dalam pengalaman. Menurut Nur Uhbiyati, pendidikan Islam adalah ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan pokok pendidikan Islam dan kegiatan mendidik anak yang ditunjukkan ke arah terbentuknya kepribadian Muslim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan istilah pendidikan. Istilah pendidikan dalam pendidikan Islam kadang-kadang disebut at-ta'lim. At-ta'lim biasanya diterjemahkan dengan pengajaran. Ia kadang-kadang disebut at-ta'dib, sedangkan Al-Ghazali menyebutkan pendidikan dengan ar-ridho as-sibyan dalam aksiologi Al-Quran dan Al-Sunnah. Tidak ditemukan istilah al-tarbiyah, namun beberapa istilah kunci yang seakar dengannya ialah arob, arobayani, nurobi, yurbi, dan robani. Namun pada masa sekarang istilah yang terpopuler dipakai adalah tarbiyah karena menurut Atiyah al-tarbiyah ialah yang mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan. Selanjutnya sumber-sumber pendidikan Islam. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, As-Sunnah, suatu yang dinukilkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takdir, atau ketetapan dan lainnya. Yang ketiga, madhab sahabat. Pada Khulafaur Rasyidin, sumber pendidikan Islam sudah mengalami perkembangan. Selain Al-Quran dan As-Sunnah juga perkataan, sikap, dan perbuatan para sahabat. Yang keempat, maslahah dan al-mursalah. Menetapkan undang-undang dan hukum tentang pendidikan dan hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam nas dengan pertimbangan kemaslahatan hidup. Yang kelima, tradisi adat atau urf. Kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara kontinu merupakan hukum tersendiri. Yang selanjutnya, hasil pemikiran para ahli atau ijtihad, usaha sungguh-sungguh yang dilakukan ulama Islam memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilmu-ilmu bantu dalam pendidikan. Yang pertama, ilmu filsafat dapat menginspirasi bagi pendidik untuk membuat ide tertentu dalam pendidikan. Pendidikan menurut filsafat ini dapat mengembangkan individu menjadi bebas memilih, etika mendorong pengetahuan dan bertanggung jawab, dan mengembangkan komitmen untuk diri sendiri. Peserta didik perlu mendapatkan pengalaman dengan perbedaan-perbedaan individu, dan guru harus bersifat demokratis dengan teknik mengajar tidak langsung. Yang selanjutnya, ilmu agama. Ilmu agama bertujuan membina dan menyempurnakan pertumbuhan anak. Pendidikan agama di sekolah meliputi dua aspek. Yang pertama, aspek pembentukan. Guru bertugas untuk memberitahui tentang adanya Tuhan, mengajarkan ibadah, pembiasaan anak-anak berlaku sopan santun dan berakhlak mulia. Yang ketiga, ilmu psikologi, mempelajari tentang gejala-gejala atau proses yang ada dalam jiwa manusia.
Psikologi pendidikan harus dipelajari oleh setiap calon guru karena ia akan sangat terbantu oleh ilmu itu. Peran di sini guru harus membawa siswa mengubah karakter sesuai dengan arah proses perubahan yang diinginkan. Pengajaran ini disesuaikan dengan perkembangan anak, dinamis dan aktif, maka pelajaran harus dapat menyalurkan dinamika mereka. Yang selanjutnya yang keempat, ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi mempelajari tentang hubungan antar manusia dengan kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Konsep teori sosiologi memberi petunjuk-petunjuk kepada guru tentang bagaimana seharusnya mereka membina siswa agar mereka bisa memberi kebiasaan yang harmonis, bersahabat, dan akrab dengan orang lain. Yang selanjutnya yang kelima, ilmu antropologi. Ilmu antropologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk bermasyarakat, sedangkan pendidikan antropologi ialah kajian yang sistematik, tidak hanya mengenal praktik pendidikan dalam perspektif budaya, tapi juga dengan asumsi yang dipakai antropologi terhadap pendidikan dan asumsi yang dicerminkan oleh praktik-praktik pendidikan. Yang selanjutnya yang keenam, ilmu sejarah. Sejarah ialah keadaan di masa lampau yang mengalami berbagai macam kejadian atau kegiatan yang dapat didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah dalam pendidikan merupakan motivasi yang kuat sebagai penggerak dalam diri manusia yang memiliki nilai-nilai yang kuat di masa lampau yang telah teruji oleh zaman. Fungsi sejarah yaitu mengabadikan pengalaman-pengalaman di masa lampau. Perkembangan manusia sama dengan perkembangan alam, sehingga tugas pendidik ialah mengontrol pertumbuhan anak agar menuju ke arah yang benar. Kesimpulannya, ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha membimbing dan membina jasmani dan rohani peserta didik yang bertanggung jawab serta memiliki kemampuan untuk mendidik sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits, dan yang menjadi sumber-sumber pendidikan Islam adalah sumber yang baik yang diajarkan kepada peserta didik dan tidak terlepas dari agama. Ilmu-ilmu pendidikan yang dapat membantu ilmu pendidikan Islam yang saya ketahui ialah ilmu filsafat, ilmu agama, ilmu psikologi, ilmu sejarah, ilmu antropologi, dan ilmu sosiologi. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.